Pagi-pagi sarapan sup tomat. Lebih nikmat, seruput kuah. Selamat datang di podcast Cermat, Ceria, Mantap, dan Terarah. Podcast Cermat merupakan salah satu inovasi dari KPPN Cirebon yang mengkomunikasikan mengenai kinerja KPPN Cirebon, khususnya mengenai kinerja APBN di daerah. Nantinya, podcast Cermat akan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa, tentunya membahas topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan. Dan juga tujuan utamanya adalah untuk kemakmuran rakyat dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cermat di seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Wastiah dalam podcast perdana Cermat, Ceria, Mantap, dan Terarah. Pada episode perdana kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang topik yang seksi nih, Sobat Cermat. Dan juga sudah hadir bersama kita yaitu Kepala KPPN Cirebon, Ibu Amelia. Selamat pagi, Bu. Pagi. Terima kasih sudah hadir di sini di podcast Cermat episode perdana. Karena tadi sudah disinggung-singgung, Bu. Tema kita kali ini tema yang seksi. Yaitu mengenai penyaluran dana desa. Siap. Baik, Ibu. Sebagai informasi nih, Sobat Cermat, KPPN Cirebon itu bertugas menyalurkan dana desa ya, Bu. Siap. Sejauh mana sih, Bu, tugas KPPN Cirebon dalam penyaluran dana desa? Jadi untuk Sobat Cermat di seluruh Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa KPPN Cirebon merupakan kuasa pendalam negara di daerah yang fungsinya salah satunya adalah menyalurkan dana transfer ke daerah. Dana desa adalah merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang tentunya itu akan disampaikan, diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, dalam menyalurkan dana desa tentunya juga ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, baik itu oleh pemerintah desa, pemerintah daerahnya itu sendiri, dalam hal ini dikoordinasikan oleh DPMD, gitu ya, dan juga nanti persyaratan-persyaratan itu sampai masuk kepada KPPN Cirebon untuk diproses selanjutnya. Begitu Mbak Wasti. Iya, jadi kita membantu untuk menyalurkannya ya, Bu ya. Berarti untuk titik paling bawahnya dulu nih, Bu, di pemerintahan desanya sendiri, Bu. Ketika ingin menyalurkan atau mencairkan dana desa itu, persyaratannya seperti apa sih, Bu? Mungkin di sini ada juga kepala desa yang menonton ya. Ada ya. Pak Kubu, Ibu Kubu. Ada nih kayaknya. Soalnya di Kabupaten Cirebon ini kan ada 412 desa, di Kabupaten Indramayu ada 300 desa. Semoga dari 712 desa itu ada yang nonton pastinya banyak lah gitu yang nonton. Dan ini juga harus diketahui oleh para kepala desa ini. Jadi dengan bagian dari TKD tadi, transfer keuangan ke daerah gitu, dan ini merupakan program Nawacita yang ketiga dari Pak Presiden kita bahwa ingin membangun Indonesia dari pinggiran, maka pemerintah desa diberikan alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui TKD. Nah, dalam hal ini tentunya ada beberapa persyaratan dari pemerintah desa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi pemerintah desa itu apa saja sih persyaratan yang harus dilakukan? Nah, pemerintah desa tentunya juga harus memiliki APBDes. Jadi harus ada menetapkan APBDes terlebih dahulu. APBD desanya harus sudah ditetapkan dan itu adalah menjadi persyaratan untuk bisa disalurkannya dana desa tahap 1 begitu. Nah, tentu perlu diketahui juga dana desa itu adalah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan juga untuk infrastruktur desa. Nah, dalam melaksanakan itu ada di dalam bagian dana desa itu adalah bagian dari
BLT Desa. Ya, sebagaimana kita ketahui pada saat masa COVID gitu ya, banyak sekali hampir 40% dari dana desa itu harus dialokasikan untuk BLT Desa. Tetapi dengan perjalanan waktu, masa COVID sudah berlalu, kita new era baru gitu ya. Nah, maka untuk BLT Desa itu hanya 10-25% saja untuk mengalokasikannya. Dan ini tentunya harus dikomitmenkan oleh para pemerintah desa, para kepala desa untuk bisa menetapkan berapa nilai BLT desanya dan juga berapa yang jumlah dana desanya yang dikelola tadi gitu ya. Tapi tahapan pertama tentunya harus dilakukan terlebih dahulu adalah penetapan APBDes. Nah, ini yang sering telat orang dilakukan para kepala desa. Ayo, siapa yang suka telat ya Bu? Ngerasa ya Bu. Ya harus tepat waktu ya Bu ya. Harus tepat waktu. Karena sebenarnya kalau dari mulai Januari itu sudah bisa dilakukan gitu ya. Tapi itu tadi persyaratannya pemerintah desa sudah harus bisa menetapkan APBDes-nya. Ya samalah seperti kita ya, APBD, APBN gitu ya. Dasar sebagai alokasi otorisasi anggaran adalah penetapan anggaran tadi. Kalau dana desa ya tentunya diotorisasikan dari pemerintah desa tadi oleh kepala desa untuk menetapkan anggaran pendapatan daerah untuk desanya gitu ya. Baik Bu, selanjutnya nih Bu, dari para kepala desa sendiri juga setelah menyampaikan APBDes-nya itu Bu, kan tidak cukup sampai di situ ya, tidak berhenti di situ nih Bu. Untuk next step-nya selanjutnya itu apa yang harus mereka lakukan? Karena mungkin informasi ini tidak semua tersampaikan ya Bu ya, bisa jadi ya. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah desa tentunya untuk perpindahan rekening dari kas negara kepada kas daerah, dalam hal ini kas desa gitu ya. Tentunya pemerintah desa juga pertama harus memiliki rekening terlebih dahulu gitu ya. Nah, setelah memiliki rekening, ya itulah rekening yang nanti didaftarkan untuk bisa menerima alokasi anggaran yang dikeluarkannya dari kas negara masuk kepada kas daerah dan juga masuk kepada kas desa gitu ya. Nah, dari situ tahap pertama tadi sudah saya sebutkan gitu ya, harus menetapkan APBDes. Nah, setelah APBDes ditetapkan, disampaikan melalui DPMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk sebagai koordinatornya melalui sistem OMSPAN gitu ya. Nanti BKD atau BKAD gitu ya, Badan Pengelola Keuangan Daerah memberikan suatu rekomendasi untuk persyaratan penyalurannya nanti masuk kepada usernya KPPN untuk melihat, memverifikasi apakah validitas datanya sudah terpenuhi, maka pada saat itu sudah siap untuk salur. Pada saat sudah siap untuk salur, maka proses selanjutnya adalah di proses sakti untuk masuk ke dalam SPAN yang terintegrasi sehingga bisa terbitkanlah SP2D. Nah, SP2D itulah sebagai bukti nyata bahwa telah terjadi realisasi anggaran dari rekening kas umum negara masuk ke rekening kas umum daerah dan masuklah ke rekening kas desa, begitu. Nah, itulah tahap satu yang harus dilakukan. Alur-alurnya ya Bu ya, ini juga perlu dipahami. Iya. Nanti kalau tahap 2 tentunya ada persyaratan lagi Mbak Wasti. Selanjutnya Bu. Ya, kalau tadi kan APBD saja lah, sebagai rekening lah, dan rekeningnya gitu ya. Nah, kalau tahap 2 tentunya realisasi tahap 1 tadi sudah harus ada capaiannya, namanya capaian output. Nah, begitu. Jadi capaian output realisasi dari tahap 1 tadi harus memenuhi persyaratan 50% untuk bisa meminta kembali untuk penyaluran tahap kedua. Siap. Persyaratannya itu ya Bu ya. Jadi minimal 50%-nya dulu. Dan tentunya yang tadi juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi apa saja sih capaian-capaiannya tuh ya Bu ya. Betul.